warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran inovatif aksi yang ketiga dengan materi runtuhnya USSR dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Ya, sekalian kalian silakan berdiri. Iya, Ibu. Kelasnya disiapkan dulu kelasnya. Kita berdoa bersama. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian. Sekarang tanggal 14 November. Ya. Ahmad Dafan, Amanda Fitri, Amelia. Jadi kita akan mempelajari mengenai runtuhnya USSR. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan memberitahukan dulu kira-kira kompetensi dasar apa dan indikator apa yang harus kalian capai supaya nantinya nilai kalian bagus. Sini kalian diminta untuk mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan. Ini udah belum? Udah. Apartheid di Afrika Selatan udah belum? Oke, hari ini runtuhnya Uni Soviet. Nah, kalian kalau belajar itu harus memiliki tujuan. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah membuktikan sebab-sebab yang terkait dengan runtuhnya Uni Soviet dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan dengan benar. Yang kedua, membuktikan dampak-dampak yang terjadi karena runtuhnya Uni Soviet dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi mengenai runtuhnya Uni Soviet dengan baik. Karena tadi kalian habis istirahat, juga habis pelajaran yang lain, maka Ibu ada motivation and ice breaking. Nah, masih ingat motivasi kita ya? Setiap pelajaran sejarah, kayaknya jangan bosen. Kalau Ibu bilang belajar sejarah, jawabannya? Aku siap, aku bisa. Jangan lemes dong, semangat dong. Oke, tegakkan duduknya dulu dong. Keluarkan suara yang paripurna. Oke, belajar sejarah. Aku siap, aku bisa. Oke, kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang siang, berarti 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, nggak tepuk. Kenapa nggak tepuk? Oke, coba ya cek konsentrasinya. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Oke, pagi, siang, siang, malam. Ibu kan udah ngebagiin link tadi ke Rahel ya. Link ini adalah link dari Belajar ID. Dimana saat ini Belajar ID itu menjadi salah satu platform di mana Kemendikbud itu menyediakan platform Belajar ID supaya nih nantinya kita itu guru itu bisa dengan mudah memberikan kepada kalian itu pembelajaran, memberikan kepada kalian buku-buku yang jadi rujukan sumber. Terus kalian juga bisa ngeliat karya-karya guru kalian di dalam sana. Nanti ini Ibu udah kasih linknya ke Rahel, nanti untuk kalian unduh bahan ajarnya melalui akun Belajar ID. Semua di 12 IP1 udah punya akun Belajar ID? Punya. Sebelum juga kita masuk ke pelajaran, kita review dulu.
Coba, kemarin kita, sebenarnya nggak kemarin sih, udah lama ya, kita sempat mempelajari mengenai Perang Dingin. Siapa masih ingat Perang Dingin? Ya. Perang Dingin adalah perang antara Amerika dengan Uni Soviet. Lalu adakah keterkaitan antara Perang Dingin dengan runtuhnya Uni Soviet ini? Apa Jafar? Ini Bu, Perang Dingin, berakhirnya Perang Dingin karena runtuhnya Uni Soviet. Ini Bu, karena melemahnya Uni Soviet menyebabkan berakhirnya Perang Dingin. Karena melemahnya Uni Soviet membuat Perang Dingin berakhir. Nah, selanjutnya kalian tonton dulu video ini. Lalu ketika kalian ada pertanyaan mengenai video ini, silakan diajukan pertanyaannya. Kabar duka datang dari Rusia. Tokoh yang berperan besar dalam mengakhiri Perang Dingin sekaligus ex-pemimpin Uni Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev meninggal dunia pada Selasa 30 Agustus 2020. Oke. Udah ada gambaran sedikit mengenai kenapa Uni Soviet bisa runtuh? Oke. Ada pertanyaan? Ya, Nina. Apakah Mikhail Gorbachev tidak mengetahui bahwa kebijakannya akan membuat Soviet runtuh? Apakah Mikhail Gorbachev tidak mengetahui kalau kebijakannya dapat membuat Uni Soviet runtuh? Ada nggak yang bisa jawab pertanyaan ini, Nina? Ya, Rafif. Jadi kebijakan yang dibuat oleh Gorbachev itu tuh tujuannya buat membangkitkan kembali semangat Uni Soviet atas keterpurukannya, Bu. Tapi malah jadi bumerang buat Uni Sovietnya sendiri. Iya, betul. Ya, tepuk tangan dulu buat Rafif dong. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, Erva. Jadi Ibu dan teman-teman, kebijakan Glasnost yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev itu sebenarnya sangat bagus untuk suatu negara. Namun hal tersebut tuh bertentangan dengan paham komunis sehingga Hari ini menggunakan full, memakai pikiran. Nah, masalahnya adalah kalian harus melakukan penyelidikan. Nih, kita akan jadi detektif untuk membuktikan penyebab-penyebab dan juga dampak-dampak runtuhnya Uni Soviet. Tadi kalian udah tahu dong, kalau misalkan salah satu yang menyebabkan Uni Soviet runtuh adalah kebijakan Glasnost dan nah, kebijakan itu adalah oleh siapa tuh dicetuskannya? Mikhail Gorbachev. Nah, kita udah tahu itu kan. Tapi hari ini kalian harus nyari apakah ada sumber-sumber pendukung yang emang iya membenarkan bahwasannya kebijakan tersebutlah yang membuat Uni Soviet runtuh. Paham ya? Nah, sekarang tugasnya pertama adalah kalian udah bersama kelompok kan? Nah, ketua kelompoknya kalian harus bagi tugas. Siapa sih yang harus cari jurnal, cari buku, cari artikel, cari video di YouTube. Kita nih boleh lihat dari jurnal itu artikel. Siapa yang cari jurnal? Nih kamu aja nyari jurnal. Cari jurnal, yang cari artikel? Davan. Cari video? YouTube Leo aja. Leo. Ini tugasnya apa? Ini cari dampaknya Bu. Oh, yang dampak-dampaknya. Cari. Oke, bagus. Bisa, Vi. Ini tuh kan masuk jurnal atau bukan, Bu? Itu bukan jurnal. Ini bukan jurnal. Bukan. Itu apa nih? Skripsi. Ini skripsi. Ya. Ini masuk ke sumber lain-lain nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Berarti bisa dipakai, Bu? Bisa. Ada yang udah siap presentasi? Erva, ayo kelompok Erva maju. Sebelum maju kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Majuan. Nah, lagi maju. Oke, op cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penyelidikan peristiwa runtuhnya USSR. Untuk yang pertama yaitu bukti dari penyebab runtuhnya Uni Soviet. Nah, dikutip dari beberapa sumber yang kelompok kami dapatkan, yaitu dari jurnal yang jadi teman-teman, jurnal yang kami
internasionalnya, yaitu revolusi dan disintegrasi dari Rusia, Uni Soviet akankah ke Indonesia. Lalu kedua ada artikel dengan judul mengapa Glasnost dan Perestroika menyebabkan runtuhnya Uni Soviet, dan yang ketiga yaitu ada video YouTube dengan judul runtuhnya Uni Soviet, kebijakan Glasnost dan Perestroika. Dari channel? Dari channel milik Basima TV. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Yang mau bertanya, angkat tangan. Ayo. Boleh Rachel yang angkat Ya, duluan. Rachel, bentar. Apa, Rahel? Pertanyaannya adalah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahel Sekita Bakara, izin bertanya, mengapa Glasnost dan Perestroika ini bisa menyebabkan runtuhnya Uni Soviet? Terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan dari Rachel. Tadi pertanyaannya, kenapa Glasnost dan Perestroika itu menyebabkan runtuhnya Uni Soviet? Jadi kebijakan tersebut itu menyebabkan Kuisisnya live game, waktunya sekitar 10 menit karena yang ada 10 soal. Oke. Join kodenya adalah, udah masuk belum? Join myquizzes.com. Masuknya join myquiz.com. Join myquiz.com. Oke, Ibu bacain top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Juara 5. Tepuk tangan ya. Amelia Lestari. Juara 4. Ervadia. Juara 3. Ananda Cahya. Juara 2. Amanda Fitri. Juara 1 nih, ini jebolan UI nih kayaknya nih, baru SMA. Aurelia. Oke, bagus. Kira-kira ada yang mau mengungkapkan pembelajaran kita hari ini tuh seperti apa? Bu. Oke, Ana. Diri dong, Nak. Dengan belajar memecahkan masalah ini, jadi kita tuh dipaksa untuk membaca, Bu. Dengan membaca juga kita kan jadi banyak dapat ilmu ya, apalagi ini tuh dari berbagai sumber, jadi lebih banyak juga ilmu yang kita dapat. Gitu sih, Bu. Kita harus tahu hikmah apa yang dapat kita ambil dari kejadian hari ini, dimana hikmahnya harus nih sesuai nih kontemporer dengan hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan hikmah dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Amanda. Dari runtuhnya Uni Soviet yang dapat kita ambil adalah sebaiknya kita mengamalkan dengan baik apa yang menjadi prinsip negara kita. Jangan sampai kita menjadi pecah belah karena melupakan ideologi negara kita. Oke, tepuk tangan dong. Jangan sampai kita terpecah belah dan melupakan ideologi negara kita. Ideologi negara kita apa? Oke, yang terakhir nih adalah ada quotes of the day hari ini. Ini kalau udah quotes of the day ini rasa-rasanya jadi anak senja ya. Ya, tinggal minum segelas kopi sambil hujan. Iya, asik. Oke, jadi ada quote, setiap orang harus memiliki keyakinan di dalam dirinya. Yang penting bukanlah tampilan luar, melainkan keadaan batin dari jiwa. Itu adalah quotes dari Vladimir Putin. Gitu. Kalau gitu pembelajaran dari hari ini cukup. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kasih telah menyaksikan video praktik pembelajaran inovatif Aksi 3 dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.